سلام على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى واسع الغرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الغرام محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا آمين يا الله اغفر لنا ذنوبنا والحبيب الذي ترجى شفاعته bihaqi Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kabul semua hajah, amin. Bijahi Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan yang sakit biar pada sehat, amin. Bijahi Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan yang duitnya dikit pulang dari sini duitnya banyak, amin. Kira duit dah aminnya kuah, pulang dari sini duitnya banyak, amin, amin. Bijahi Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan yang hari ini belum pernah ke Mekah Madinah, wasilah ini majelis berkah, insyaallah bisa berziarah ke makam Rasulullah, amin, amin. Dan yang paling penting bijahi Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah di akhirat nanti dapat syafaat, amin, amin ya robbal, amin ya robbal, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwani muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma aghnina bila ilmi, amin. Ibu-ibu, amin. Bapak-bapak, amin. Mudah-mudahan yang bilang aminnya semangat, saya doain biar jadi orang kaya. Giran kaya lagi kuatnya luar biasa. Kalau saya tanya ibu mau kaya ilmu apa kaya harta? Dua-duanya, bu, dua-duanya. Emang mau diduain? Ya mudah-mudahan yang bilang dua-duanya segera diduain, amin. Maksudnya diduain dunianya dapat, akhirat man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Pengen dapetin dunia dengan ilmu, betul. Pengen dapetin akhirat juga dengan ilmu, pengen dapetin dunia, pengen dapetin akhirat, dua-duanya juga dengan ilmu. Mudah-mudahan yang hadir insyaallah min ahlil ilm, amin, min ahlil ilm, amin. Ayo tangannya diangkat semua bilang amin, amin. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, amin. Kayaknya kalau pantun bukan amin, cakep gitu. Kalau pantun amin juga ya. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, pokoknya yang bilang cakep saya doain, yang sendalnya jelek pulang dari sini sendalnya cakep. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, yang kagak bilang amin saya doain sendalnya hilang. Cakep jadi. Ayo tangannya diangkat semuanya. Allahumma aghnina bil ilmi, amin, amin. Wa zayyinna bil hilmi, amin. Wa akrimna bit taqwa, amin. Wa jammilna bil afiyah ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع
Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Moga semua kita yang hadir senantiasa dapat ampunan dosa. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita doa bareng-bareng yang sakit biar pada sehat. Rezekinya sulit biar pada lancar. Yang urusannya susah segera Allah kasih mudah. Hajat-hajat yang belum dikabul moga segera diijabah. Yang utangnya banyak jangan sedih ya Bu ya. Mudah-mudahan pulang dari sini utangnya tambah lunas. Amin. Jangan tambah banyak. Amin ya robbal. Amin. Masih semangat. Mohon izin Bapak Ibu, para kiai, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru dan ustazah, saya lagi kurang sehat. Insya Allah ceramah saya ikan sepat, ikan gabus. Ini nggak dibilang cakep. Ikan sepat, ikan gabus. Asin. Insya Allah ceramahnya lebih cepat, lebih. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mic ini soalnya keras juga nih ya. Coba guru, mohon kiai, cek. Nah enakan ini bener nih. Cek. Pantesan guru enak. Ini suaranya enak ya. Guru suaranya ngebas, suaranya komeng. Puas Bu, puas. Ya puas. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bareng-bareng kita bersyahadat tajdidul iman, memperbaharui iman kita biar makin cakep. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa anzim wa barik ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayo tangannya diangkat lagi, bilang amin. Rabbi shrahli sadri. Kenapa si bunda baca Rabbi shrahli sadri? Kita bilang amin. Kalau kata guru saya Abuya Kenrul Anwar binti Haji Nur Ali Ujung Harapan, Kenrul Ali Jumalang, Kenrul Ali Ujung Harapan, Atakwa Kenrul Ali, Kenrul Ali Ujung Harapan. Ini kayaknya kesel amat. Kata beliau kalau baca ayat Al-Quran yang mengandung doa nggak ada salahnya kita bilang amin. Kenapa? Rabbi shrahli sadri ini adalah doanya Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini mau ngomong apa sih? Lu lapar apa pengen pulang? Ya Nabi Allah Musa alaihi salam. Doa ini tertulis dalam kitab, dalam Al-Quran. Surah apa bunda? Surah Toha. Ayat berapa? Ayat 25, 26, 27, 28. You understand? No. Udah iya saja udah siang ini. No. Ayat 25, 26, 27, 28. Ini doanya Nabi Musa alaihi salam ketika beliau menghadap Fir'aun, raja yang zalim. Nabi Musa bermunajat, qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Maka nggak ada salahnya yang hadir semuanya juga insyaallah kayak Nabi Musa dikasih hati yang lapang. Amin. Urusannya gampang. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maksudi wa ridha maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mudah-mudahan semua yang hadir ya Allah kasih kami hati yang lapang. Moga urusan kami gampang, hidup kami senang, sebelum mati kami bisa ngelunasin. Kompak juga. Amin ya robbal alamin. Salam ta'zim dan hormat saya kepada tuan-tuan guru kita, para kiai, para ajengan, para ustazah, terkhusus bil khusus kepada DKM Masjid Nurul Hidayah Al Mukarram wal Muhtaram, Ustadzul Kiram, Bapak Ustadz Haji Ilin Solihin. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur dan tambah berkah. Amin. Tuan guru kita
yakni yang baru saja tadi menyampaikan sambutan di hadapan kita semua, Al-Mukarram wal Muhtaram Akhina Al-Aziz Ustadz Haji Nur Ali SPDI, mudah-mudahan dia juga sehat panjang umur dan tambah berkah. Salam ta'zim juga para ustazah yang hadir, terkhusus salam ta'zim saya kepada Ustazah Hajjah Hati dan ustazah-ustazah yang lainnya. Mudah-mudahan para ustazah selalu sehat panjang umur dan tambah barokah. Hadir juga para tuan-tuan guru kita, saya sebutin semuanya tuatu, diem ya, jangan pada ngipas baik. Emang panas bu. Orang kalau di pengajian panas, keringetan, jangan dikipasin, biarin. Karena saya yakin makin banyak keringat yang keluar, insya Allah makin asem, makin rontok dosa kita. Amin ya robbal. Ini mukanya serius banget, saya jadi takut. Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita Bapak Ustadz Komarudin, guru kita Bapak Ustadz Jamal, guru kita Bapak Ustadz Anda Sunariah. Ini kalau nggak salah Pak Anda ini wali santri, Pak Ustadz Anda wali santri kami di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan. Kiai Nur Ali Ujung Harapan. Kiai Nur Ali Ujung Harapan. Nah, ianya sekarang udah manyun tersenyum ya. Salam ta'zim dan hormat saya kepada Al-Mukarram guru kita Bapak Ustadz Suherman dan tokoh masyarakat kita Bapak Sutami Harja, juga Ibu Dewan kita Ibu Hajah Heni, dan juga yang hadir semuanya, terutama Bapak Lurah kita dari Kepala Desa Mekarwangi Bapak Subur Rusnandi hadir yang mewakili ya, Bapak Ketua RT 03, RW 01, RW 04. Ini banyak banget RT-nya, terutama RT kita 03 RW 02 Al-Mukarram Bapak Mulyanto. Mudah-mudahan Pak RW sehat panjang umur. Amin. Dan salam ta'zim buat semua rekan-rekan keluarga besar dari GP Ansor dan juga Nahdlatul Ulama serta rekan-rekan Banser yang hadir. Mudah-mudahan selalu sehat panjang umur dan tambah barokah. Amin. Terkhusus juga bapak-bapak haji dan bapak-bapak calon haji, ibu-ibu hajah dan ibu-ibu calon hajah yang saya yakin ikhlasnya kita duduk di majelis berkah, Allah kasih kita sehat panjang umur, masih lama jadi jenazah. Amin apa bu? Amin. Saya kan doain biar masih lama jadi jenazah. Berarti gara-gara kita maulid, gara-gara kita ngaji, gara-gara kita baca zikir, kita taklim, kita silaturahim, insya Allah Allah kasih kita semua yang hadir badan kita pada sehat, panjang umur, murah rezeki, sebelum mati berangkat, pulang haji baru. Astagfirullah. Ya mudah-mudahan masih panjang umurnya, amin ya robbal alamin. Saya tanya dah to the point karena udah siang. Ini saya lihat yang pojok udah ada yang pantun, Pak Ustadz, ikan sepat, ikan gabus. Ini gak ada yang bilang cakep. Ikan sepat, ikan gabus, tengah-tengah ada burung pelatuk. Kalau bisa ceramahnya katanya lebih cepat, lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah, mata makin astagfirullah. Pantesan no kelihatan orang tanda beriman kalau dengerin ceramah. Lihat bapak-bapak tempatnya adem nyaman. Kalau udah dengerin ceramah udah kelihatan. 1, badan tegak. 2, kepala nunduk. 3, mata merem. 4, ada bunyinya. Betul apa betul? Ya mudah-mudahan gak ada yang tidur nih, amin. Amin. Saya mau tanya dah, to the point, semua jamaah yang hadir, maulid pada bosen apa kagak? Baca zikiran bosen atau tidak? Baca sholawatan bosen apa enggak? Orang duduk di halaqah majelis bosen atau tidak? Berarti bunda, berarti bapak, dan semua yang hadir, inilah orang-orang yang jiwanya sanubaliknya masih bersemayam iman dan Islam serta ihsan dalam semua kehidupan kita. Amin ya robbal. Tapi sebaliknya, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau orang sudah nggak doyan zikir, orang nggak doyan sholawat, orang nggak doyan baca Al-Quran, orang nggak doyan silaturahim, nggak suka duduk di majelis, maka orang tersebut, kata Abdullah bin Mas'ud, min zulmatil qalbi, sudah termasuk golongan daripada orang-orang yang hatinya mati, hatinya gelap, hatinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. You understand? Udah ya saja, udah siang nih jamaah. Maka orang zikir, orang sholawat kagak ada ruginya, betul? Apalagi masjid kita ini Nurul Hidayah. Ini Nurul Hidayah Kiai,
Nurul Hidayah, saya kaget, ya Allah saya ceramah di tengah-tengah tol. Dah sono jalanan, lah ini masih celok sendirian ya. Artinya apa? Kita bersyukur hari ini, tanah ini, saya yakin besok di akhirat jadi saksi bahwa sampai saat ini kita masih duduk berzikir, duduk bersimpuh, duduk bersilaturahim, duduk bersolawat. Saya yakin besok semua kita yang hadir di akhirat bakal berjumpa dengan Rasulullah, dapat syafaat. Amin apa Bu? Pak, amin Pak. Bagaimana kagak hebat ini majelis? Kalau kita kaji sedikit Al-Azhar An-Nawawi, ada hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Ketika orang kumpul dalam satu halaqah, dia berzikir, dia bersolawat, dia baca Quran. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Illa habbatsumul malaika, maka semua yang hadir akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah, enakan mana dikerumunin malaikat apa setan? Kalau malaikat jalannya ke surga apa ke neraka? Kalau setan berarti bapak ibu sekarang sedang duduk di taman surga. Walaupun jujur hari Ahad begini kan hari libur nih ya. Ini hari Ahadnya ini ya. Ini hari apa ini? Ahad. Hari apa? Siapa yang bilang Minggu? Maaf Ustazah, kalau bisa mah kita ubah tuh kata Minggu dengan Ahad ya, biar bedain sama orang sono sama orang sini. Orang sono tuh yang bilang Ahad yang pada ke gereja, yang bilang Minggu ke gereja ya. Kita mah bilangnya Ahad aja. You understand? Ini hari apa? Biasanya hari Ahad kan hari libur ya. Enakan mana duduk di pengajian apa jalan-jalan? Jangan goroh nih. Enakan pengajian apa jalan-jalan? Jujur ibu jangan bohong. Kalau seandainya tadi pagi suami ibu ngomong, ibu mau kemana? Lagi dandan rapi banget, baru mau pengajian di Nurul Hidayah, ada maulid Nabi. Suaminya ngomong, baru papa mau ngajak jalan-jalan ke mall. Mana papa lagi banyak duit ini, ya Allah di kantong lagi ribet taruh duit kebanyakan. Baru papa pengen beliin mama emas, gelang kalung cincin 2 kilo. Kira-kira kalau ibu mau diajak beli emas jalan-jalan ke mall, pilih mana? Ke mall apa ngaji? Ayo mall apa ngaji? Muka-mukanya kelihatan. Pasti jawabannya, ya alhamdulillah saya tetap pilih pengajian. Kenapa? Pasti suami saya nggak mungkin begitu. Betul apa betul? Bukan betul. Maka kita duduk insya Allah lihatnya apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ikhlas bil ibadah. Niatin semua ikhlas untuk ibadah. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena jalan di dunia ini bapak ibu cuma 2. Kalau nggak jalan ke surga, kita jalan ke neraka. Iya pak ya. Jalan ke surga, mudah-mudahan di taman surga jalannya ke surga semua. Tapi ingat bunda, tapi ingat bapak, yang namanya jalan ke surga kata Nabi dalam sabdanya. Saya pernah baca nih hadisnya dalam kitab Minhajul Abidin. Ala wa innal jannata hubbat bil makari, ala wa innan nar hubbat bis syahawat. Jalan ke surga dihiasi dindingnya dengan al makari. Yang kagak enak di dunia itu jalan ke surga, penuh dengan ujian, penuh dengan kesukaran, penuh dengan kerikil-kerikil tajam, penuh dengan pengorbanan. Itulah jalan menuju surga. Beda sama jalan ke neraka. Kalau jalan ke neraka apa kata Nabi dalam sabdanya? Ala wa innan nar hubbat bisyahawat. Jalan ke neraka itu mudah, jalan ke neraka itu gampang. Kenapa? Karena jalan ke neraka dihiasi dindingnya dengan syahwat, dihiasi dirinya dengan nafsu, hatta mereka ngeluarin duit pada rela jalan ke neraka. Betul apa betul? Saya mau tanya yang hadir nih, jujur nih, ini kan jalan ke surga nih ya, ini jalan ke surga penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan. Betul apa betul? Jujur bu, enak mana ngeliat ustadz apa ngeliat artis? Yang goroh. Bapak-bapak jujur semua yang hadir, enak mana pak di panggung lihat ustadz Aang megang mic apa ngeliat Saskia Gotik megang mic? Nah ini romananya jawabannya nyengir lagi dah. Kalau ngeliat ustadz megang mic tadi saya bilang tanda orang beriman, badan tegak, kepala nunduk, mata merem, ada bunyi. Betul apa betul? Coba kalau di panggung yang megang mic Saskia Gotik, lalu dia goyang itik-itik, saya yakin jamaah yang hadir pada mendelik. Tarik mah.
joget dah kita. Iya Pak, iya. Coba lihat Ustaz Aang, mana ngomongnya keras banget, kalau gua puyeng dengerinnya. Tuh kan, iya, astagfirullah. Makanya kita duduk di sini, insya Allah jalannya ke surga, amin. Maka orang yang duduk di halaqah majlis dikerumuni malaikat Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat dari Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, dikasih ketenangan dan ketentraman dalam sanubari kita, wa dzakarallahu ta'ala fi man indah, dan Allah bakal sebut kita. Insya Allah besok di akhirat kita termasuk orang-orang yang dapat ampunan dosa. Amin apa Bu? Amin Pak. Adik-adik yang lagi nyendok nasi, amin. Woi, nyendok nasi bendo, amin. Gua ngiatin lu jadi pengen. Masih semangat? Masih semangat? Dari hadis yang kita baca di atas, kalau kata Abuya Nur Anwar binti Haji Nur Ali, waktu ceramah maulid di Penggarutan, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, beliau mengartikan apa? Keuntungan orang yang maulid Nabi, keuntungan orang yang duduk di majelis, keuntungan orang yang berhalakoh zikir. Yang pertama, dapat keberkahan. Ulangi, dapat apa? Dapat berkah. Ulangi, dapat apa? Kalau saya tanya Bapak Ibu mau hidup berkah apa banyak duit? Ayo jujur, berkah apa banyak duit? Orang banyak duit belum tentu berkah, tapi orang berkah bisa jadi banyak duit. Betul apa betul? Sedangkan hakikat barokah itu apa? Al barokah hiya ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, dan kebaikan yang bertambah itu adalah berkah. Ibu bapak umurnya berkah, makin panjang umurnya, makin rajin ibadahnya, makin rajin sholatnya, makin rajin ke pengajiannya. Kan kadang-kadang maulid mah rame, ngaji mah sepi. Betul apa betul? Kalau di Nurul Hidayah maulid rame, ngaji saya yakin makin rame. Yang kuatan aminnya jangan nyengir. Makin rame, amin. Amin. Ya Robbal. Karena hakikat maulid akan berhasil. Selesai maulid, ngajinya makin semangat, ibadahnya makin semangat, mengikuti uswah hasanah baginda Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul apa betul? Jamaah, mudah-mudahan pulang dari sini kita semua yang hadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, semua yang hadir, insya Allah pulang dari majelis berkah, hidup kita tambah barokah, Ini kerasan aminnya, lagi, kok lama-lama amin emosi. Ibu kalau pada pegel nggak ngapa-ngapa ngajinya sambil blonjor, saya bebasin aja. Blonjor saya katakan itu bagian dari kesopanan, daripada ngajinya pada silabe dipaksa. Selesai ngaji pada kaku, jalannya pada begini semua hadirin. Buat apa hadirin sekalian? Silakan ibu hadirat diblonjorin aja. Karena dari tadi saya lihat ada yang mulai blonjor kiri, blonjor tengok kiri, nengok kanan. Ada yang mulai nih, nah, digeser dah. Geser-geser deketin sendal, mulai dari orang meleng dia kabur dah. Anaknya lagi diem dibikin nangis biar alasan pulang. Ayo buat cubit tuh, nangis lo nangis. Ada yang begitu Bu? Ya mudah-mudahan di sini insya Allah sampai kelar acara berkah, amin. Karena orang yang pertama duduk di majelis selain dapat keberkahan, yang kedua dapat ampunan. Dapat apa Bapak Ibu? Kalau udah ngomongin dosa kita banyak apa kagak? Ayo mohon maaf, siapa yang nggak punya dosa tunjuk tangan. Ayo saya bagi duit 2 miliar. Ayo yang nggak punya dosa tunjuk tangan. Jawab. Ayo Bu Markona tunjuk. Saya yakin semua yang hadir dosa kita banyak. Betul Pak betul? Jangan pakai maaf lahir batin Bapak Ibu. Dosa yang kagak kelihatan, dosa yang berasa, dosa yang kecil, dosa yang besar. Ya Allah. Kadang-kadang saya ceramah di sini juga sama Guru Nur Ali, dibilangin besok ceramah di masjid saya guru. Saya bilang guru maaf saya mohon maaf ya. Saya sebenarnya bukan penceramah. Saya mah cuma satu ya, tugas saya cuma dakwah. Makanya saya datang kemari bukan niat mau ceramah, saya niat silaturahim aja. Kalau udah ngomongin dosa mah Bu, ya Allah jangan ibu lihat bapak lihat yang ceramah gamisnya putih, pecinya putih, sorbannya putih, udah pasti orang bersih. Belum tentu. Jangan-jangan yang
yang ceramah nih dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Bukan betul. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata betul bro. Jangan-jangan yang ceramah dosanya seabrikan daripada yang dengerin. Betul? Betul. Makin gua doain bro, makin ngabain aja lagi. Intinya semua kita berdosa. Iya Pak, iya. Makanya angkunaifi silaturahim di Masjidul Hidayah, nggak ada niat kecuali satu, saya yang pendosa ini yakin selesai ceramah pasti saya dapat ampunan. Orang lagi ngomong ampun segala amplop. Jamaah, guru saya pesen, kalau ceramah jangan cari amplop nggak penting, yang penting berkahnya. La ilaha illallah. Makin lama udah ngeselin nih orang. Nyari berkah, nyari ampunan, soal amplop penting juga sih. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Maka yang pertama kita harapin dapat berkah dari Allah. Amin, amin. Buat apa hidup banyak duit kalau kagak berkah, umur panjang kalau kagak berkah? Betul apa betul? Maka yang kita cari dengan maulid ini, mudah-mudahan pulang dari sini hidup kita tambah berkah. Lalu kita ini yang penuh dosa dapat ampunan dari Allah. Yang paling penting wa ghasyiyatuhumur rahmah, selesai maulid kita dapat rahmat. Amin apa Bu? Orang kayak kita jangan sombong Pak, jangan sombong. Gue pengen masuk surga pakai amal ibadah. Ya, amal ibadah kita kagak ada apa-apanya sama rahmat Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada yang sombong, Pak Ustadz saya yakin bisa masuk surga dengan sholat saya. Maaf Bunda, sholat yang bagaimana dulu? Kadang-kadang kita sholat baru badan doang, otak masih jalan-jalan. Jangan goroh, ayo. Sholat zuhur berapa rakaat? Yang khusyuk berapa rakaat? Wah, rakaat pertama khusyuk. Takbirnya doang. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga gerimis. Ya jemuran. Allah Akbar. Yang dipikirin sholat atau jemuran? Tuh kan kompak. Jangan pakai ibu deh, pengalaman saya aja nih Pak. Ini mah pengalaman saya. Ini pengalaman saya. Saya pernah sholat maghrib di At-Taqwa. Dulu At-Taqwa kan gak ada satpamnya, bebas gitu ya orang masuk. Dulu di At-Taqwa saya, pas saya sholat maghrib bawa motor, suara apa itu Bu? Mulut saya. Pas saya sampai depan masjid, motor saya tunjang dah tuh ya. Masuk pas saya ke masjid, ternyata udah sholat, udah takbir ke imam. Saya di barisan yang ketiga. Mulai saya takbir Allahu Akbar. Kenapa udah takbir tuh setan baru godain kita? Udah takbir Allahu Akbar baru ingat, ya Allah kunci motor masih nyangkut kayaknya. Pegang kantong kanan kagak ada, kantong kiri kagak ada. Udah ada hati ngomong, ya motor gua hilang, Allahu Akbar. Mana imamnya lama banget ya Allah. Ini pokoknya kalau motor gua hilang imam tanggung jawab nih. Akhirnya ini pikirin sholat sama motor. Tuh tadi guru kita, Guru Nali bilang apa? Sholat itu ya khusyuk, ada kurang kita. Bapak-bapak nih sholat jamaah, kadang-kadang sok di depan, cuman gara-gara sarung bermerek, mereka dibaca. Ayo jangan guru Pak. Iya Pak, iya. Sholat udah khusyuk banget, Allahu Akbar. Sarungnya ada mereknya, gajah duduk dibaca. Makanya bapak-bapak jangan remehin sholat. Kalau pakai sarung yang ada mereknya jangan taruh di belakang Pak, gulung di atas. Sebab kalau ditaruh di belakang kesian yang di depan, yang di belakang kita itu udah pasti dah dibaca. Mau di kiai juga dibaca saya yakin. Betul Pak, betul. Nah saya kalau udah sholatnya di belakang, sholat kedua ketiga ada yang merek sarung, ya udah susah dah, kebaca aja udah. Allahu Akbar, wadimu sarung istimewa, kebaca Pak. Betul Pak, betul. Nah sholat kalau pengen khusyuk jangan ada tulisan di depan, iya Pak, iya. Kemudian yang khusyuk bagaimana? Niat yang lurus, niat yang ikhlas, tapi tetap baik. Udah ngelakuin kul a'udzu birabbin sebelum sholat, tetap baik. Sama khusyuk ada susah. Makanya mau masuk surga dari pintu yang mana? Sembahyang aja badan doang, otak masih jalan-jalan. Bahkan sholat taraweh, jujur jangan borong nih Bapak Ibu. Sholat taraweh seneng imam yang cepet apa yang lama? Astagfirullahaladzim. Kira-kira kalau ada imam tarawih takbirnya begini seneng apa kagak nih? Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Seneng apa kagak? Model-model ABG yang kelakuannya kayak abego, yang niat imam bacanya lambat sambil batuk, ngomong di belakang, ya mati nih imam, mati dah mati. Akhirnya dia imam kagak mati-mati. Kata teman sebelah ngomong, gua kata juga apa, jangan terawih di sini. Kata teman sebelah, lu sih ngajak gua di sini. Minik-minik ke belakang deketin sendal, nengok kiri nengok kanan gak ada orang, bro kabur. Mau kemana? Cari musola yang cepetan dikit. Iya Pak, iya. Iman kita ini jauh dari kesempurnaan, ibadah kita jauh dari kesempurnaan. Bahkan puasa sama puasa kita pada kuat nahan lapar, kuat nahan haus, tapi hati masih tetap baik, banyak yang dengki sama saudara sendiri. Iya Pak, iya. Masa ngaji rajin, puasanya rajin, ke masjid rajin, majelis taklim rajin, masa tetangga beli mobil kok ibu beli bodrek? Bu, ibu, betul apa betul? Ngapa beli bodrek mama? Palaku pusing apa? Kita lihat tetangga sebelah, masa baru nikah 5 tahun sudah punya mobil, rumahnya mewah. Lah kita nikah udah 25 tahun masih susah bebang, orang biara tuyul kayak merah apa. Nah ini namanya bini PA. Betul apa betul? Maka ketika orang hidup, yang pertama yang dia cari rahmat dan ampunan serta keberkahan dari Allah. Betul apa betul? Karena kalau orang sudah waghasiyat rahmat, diliputi rahmat dari Allah, baru yang terakhir orang yang duduk di majelis bakal dapat syafaat. Amin. Amin. Kalau kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang mufti dari Mesir, orang kagak bakal bisa dapat syafaat kalau belum dapat rahmat dari Allah. Sebab adanya syafaat karena rahmat dari Allah. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, maka lahirlah syafaat dari baginda. Diizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatul uzma buat umatnya, yakni umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir besok di akhirat dapat syafaat. Dapat syafaat. Siapa mereka yang bakal dapat syafaat? Yang pertama, mereka yang ta'aruf, kenal sama Nabi. Maka maulid itu tujuannya apa? Biar kita makin kenal sama Rasul. Betul? Betul. Saya tanya Bapak Ibu, siapa nama bapaknya Nabi? Bu, yang jelas apa Bu? Dulo-dulo. Yang jelas kalau ditanya. Siapa nama bapaknya Nabi? Yang jelas Abdullah gitu. Yang mana Nabi? Loh. Dulo mana? Online jual pisang. Yang jelas siapa nama bapaknya Nabi? Ibunya Nabi, kakeknya Nabi. Dan sekarang kompak, ayo ya jawab yang semangat. Siapa nama neneknya Nabi? Nah ini kalau mau bertahun-tahun nama nenek masih lupa baik. Orang kalau ada kakeknya pasti ada neneknya, Bu Markona. Kagak mungkin ada kakeknya, neneknya kagak. Betul apa betul? Dan sekarang kompak, siapa nama neneknya Nabi? Fatimah binti Amru. Ulangi, Fatimah Abdullah. Kalah semangat mempunyai ledok dah. Bocah aja kalau ngaji itu Abdullah, ayahnya, pikiran banyak. Dari getaran suara ibu seperti getaran suara orang yang lagi mikirin utang. Abdullah, nama ayahnya. Dibantu baru semangat dah. Abdullah, nama Aminah, bundanya Abu Talib, Khadijah, Fatimah, Markona. Ya, siapa Markona nih? Disebut lagi nih. Markona siapa? Istri Pak Ustadz, enak aja. Saya ulangi, Fatimah putri, Khadijah, Aminah, Abdullah. Ya acak-acak bingung. Masih pada kenal apa agama Nabi ya? Ulangi. Abdullah, nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri, semua bernasab mulia dari Quraisy.
Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. oh penuh Suka duka. oh penuh Suka. Harus nyambung. oh penuh Suka. pada belum jawab udah penuh itu. Ya Allah, bagaimana kagak penuh suka duka di saat Nabi dalam kandungan bapaknya wafat ya Bapak Ibu. Di saat Nabi dalam kandungan ayahnya wafat, padahal beliau lagi butuh seorang ayah. Pas sudah dilahirkan tubuh besar balita, sedang lucu-lucunya umur 6 tahun dalam riwayat, bundanya wafat. Di saat Nabi sedang rindu belayan kasih seorang ibu, Nabi sedang rindu belayan kasih seorang ayah, Nabi sudah dalam keadaan yatim piatu. Betul apa betul? Tapi Nabi tidak pernah putus asa dalam hidup. Gak pernah kita dengar Nabi Muhammad hidupnya putus asa. Ini pesan moral buat kita bahwa hidup tidak boleh putus asa. Hidup harus semangat. Memang hidup penuh dengan masalah. Saya girang ceramah di sini. Kenapa saya girang? Satu, wajah jamaah mukanya kagak ada yang sama. Betul apa betul? Ibu mohon maaf ya, jangan nyengir, mikir. Orang kalau mukanya kagak ada yang sama, pasti masalahnya beda-beda. Betul apa betul? Ala kulli hal, semuanya ini saya lihat wajah-wajah bermasalah. Yang ceramah juga Ustadz Astagfirullah. Siapa sih yang gak punya masalah dalam hidup? Betul apa betul? Ada yang duitnya banyak, rumahnya mewah, bininya soleha, suaminya soleh, anaknya PA. Betul apa betul? Ada yang anaknya soleh, ibunya soleha, lakinya kawin mulu. Iya Pak, iya. Ada yang suaminya soleh, anaknya soleh dan soleha, duitnya banyak, istrinya juga soleha, suaminya juga soleh, keluarganya sakit-sakitan. Emang hidup ini nggak pernah lepas dari ujian. Wanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu kata Allah. Adanya keburukan, adanya kebaikan dalam hidup, ini cobaan fitnah buat kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang baik bukan orang yang duitnya banyak, orang hebat bukan orang yang rumahnya mewah, orang hebat bukan yang memiliki pangkat dan jabatan. Orang yang hebat, merekalah orang-orang yang pandai mensikapi masalah. You understand? You understand? Mudah-mudahan pulang dari sini Allah kelarin masalah kita, amin. Kuncinya dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dikasih solusi dari setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal kasih rezeki dari yang kagak disangka-sangka, kagak diduga-duga. Bisa jadi pulang pengajian ada yang nemu duit 2,5 karung. Amin apa Bu? Langsung tuh karung dituang, borok, ternyata bukan duit, kulit rambutan. Ya mudah-mudahan pulang dari sini insya Allah makin berkah rezeki kita, amin. Kalau sudah ta'aruf, yang kedua tawadud, yakni cinta kepada Rasulullah. Siapa yang mereka yang mendapatkan syafaat? Mereka yang kenal sama Nabi. Yang kedua cinta kepada Nabi. Kalau sudah cinta, maka lahir tarohum, makin sayang kepada Rasulullah. Kalau sudah sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi, kenal kepada Nabi, disitulah orang-orang yang akan mampu menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, tandanya dia cinta kepadaku. Dan siapa orang yang mencintaiku, besok matinya masuk ke dalam surga bersamaku, amin. Ya kuatan amin. Ini mas saya dari sini udah kelihatan nih guru nih kiai Allah ini jamaah ini kelihatan dari wajahnya calon-calon penghuni surga. Amin. Ada ciri calon-calon penghuni surga di majelis ini. Yang pertama lagi pada duduk di majelis, betul? Maaf, tidak sembarangan orang bisa duduk di majelis kecuali orang-orang yang dapat undangan dari Rasulullah. Ini undangan Rasulullah Bapak Ibu, bukan undangan masjid kita, bukan undangan panitia yang gerakin kita duduk di sini. Karena gerakan iman dan Islam yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini yang membolak-balikkan adalah Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka bersyukur orang yang duduk di majelis, inilah orang-orang pilihan Allah. Jamaah, jamaah, walaupun jujur masih semangat apa kagak?
mau ada yang pantun ikan sepat, ikan gabus. Ini bilang cakep makin dikit aja. Ikan sepat, ikan gabus. Tengah-tengah ada kue lemper. Udah katanya camannya lebih cepat, lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah perut makin. Astagfirullah. Ya mudah-mudahan semuanya masih semangat, amin. Kalau sudah ta'aruf, lahir tawadud, kenal cinta, tarohum sayang, maka lahirlah tafahum. Makin gampang, makin paham, memampui diri kita untuk memahami ajaran-ajaran baginda Rasul, maka kita bakal mudah ngikutin sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sunnah yang kelihatan yang kedua nih, saya lihat ibu-ibu apa yang hadir wajahnya pada girang-girang duduk di majelis. Bukankah Nabi bilang wajhun malihun, wajah yang ceria itulah wajah calon-calon penghuni surga. Kalau ibu pengen lihat siapa orang yang nanti matinya masuk surga, liatin kebiasaannya. Dia rajin senyum apa manyun? Rajin senyum apa manyun? Kalau dia rajin senyum, itu orang calon penghuni surga. Sebab mohon maaf lahir batin bunda, orang yang hidup dengan senyuman, di hadapan orang dia tersenyum. Soal masalah cukup kita dan Allah yang tahu, orang lain nggak perlu tahu, tetap kita tersenyum jalani hidup. Inilah orang yang hebat hadirin sekalian. You understand? You understand? Dah, karena yesnya udah 3 kali ceramah kelar Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah calon-calon penghuni surga, amin. Ngomong-ngomong pada mau nggak masuk surga? Mau. Mati mau mati? Mau. Astagfirullah. Kagak bakal bisa masuk surga kalau belum mati, Bu Markona. Mati dulu, mati baru masuk. Ujung-ujungnya mau ngapain kita? Rajin ngaji, mati nggak pernah ngaji. Mati. Rajin sholat, Mati. nggak pernah sholat. Mati. Ngambil dompet lagi. Mati. Kita ada disuruh ngambil dompet lagi di sini. Mau ngapain kita? Semua ujung-ujungnya pasti bakalan mati. Ya Pak ya? Mau kemana kita? Karena hidup ujung-ujungnya qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ujung-ujungnya kita pasti bakal merasakan yang namanya kematian. Betul apa betul? Mau jauh kita daripadanya, tetap baik kemati bakal deketin kita. Betul apa betul? Ujung-ujungnya orang kaya, orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. presiden. Mati. Jangan kuat-kuat pilihan presiden, pelan-pelan aja ya. Ya. Bukan apa-apa kalau keras-keras, takutnya ibu pada nenteng besek, saya mampir ke polsek. Presiden, Mati. gua kata pelan-pelan, jangan ngerti dibilanginnya ya. Presiden, udah amat dah, siapa bilanginnya? Presiden mati, gubernur, wali kota, bupati, camat lagi calon mati. Ngomong-ngomong lurah ada nggak nih guru? Ada ya. Orang ada lurah. Nah ini habis lurah nggak enak nih saya. Karena tadi ada catatannya. Mudah-mudahan Pak RW panjang umur Pak RW. Jadi mau apa biar adil nih ya. Pak RW. Tuh Pak RW bilang mati tuh yang jilbabnya abu-abu noh. Pak RW panjang umur, amin. Kata Pak RT ya, gua kena nih. Biar adil Pak RW. Ibu-ibu, mati. Guru seneng banget bininya mati. Ya Allah, mau kemana kita emang ujung-ujungnya pada mati, betul betul. Ibu-ibu mah panjang umur. Ya kita doain ibu-ibu Pak biar panjang umur, amin. Nanti kita udah pada mati, dia mati pas 2 hari mau kiamat. Akhirnya orang kanan depan kagak ada, didewekan aja, enak mati didewekan. Mati lagi banyak orang enak, ada yang ngumumin, betul. Ada yang mandiin, betul. Ada yang nyoratin, betul. Ada yang ngangkat keranda kita ke jenazah kita ke kubur, betul. Coba besok kalau mati di dewek, kanan nggak ada orang, kiri nggak ada orang, depan nggak ada orang, masa mandi dewek? Emang ada orang mati mandi dewek? Pakai kain kapan dewek? Berangkat masjid mencuri dewek? Kata mungkin Bu Markona, betul. Makanya mumpung lagi banyak ustadz, banyak kiai, banyak ulama, ayo buruan kita
Astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Soal mati mah takut mati ya mati, berani mati ya mati. Betul Pak betul? Karena jodoh, ajal, rezeki udah ditentuin dari zaman ajali. Iya Pak iya. Hikmahnya apa Bunda tadi saya bilang tetangga beli mobil, ibu jangan beli botrek. Kita jangan iri sama rezeki orang. Karena setiap orang udah ada rezekinya masing-masing. Prinsipnya yang kaya jalannya ke surga, yang miskin juga ke surga. Yang kaya ke surga, kenapa? Karena dengan kekayaannya dia dermawan dalam hidupnya, soleh pribadinya, soleh sosialnya. Lalu yang miskin juga jalannya ke surga, kenapa? Karena gara-gara dia dalam keadaan miskin dan kekurangan, tapi dia tetap sabar, ikhlas dan syukur dalam menjalani kehidupan. Maka yang miskin pun jalannya ke surga. Ternyata kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat baginda Rasul pasti masuk ke dalam surga. Amin apa Bu? Illa man abah. Ada pengecualinya, harful istisna. Kecuali mereka yang enggan, yang kagak mau. Sebagai penutup ceramah saya, illa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa mereka yang gak mau masuk ke dalam surga ya Rasul? Man atani dakhulul jannah wa man asani faqad aba. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka lah yang bakal masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Yang suka bermaksiat, mereka lah orang-orang yang kagak mau masuk ke surga. Mudah-mudahan kita doain Cikarang Barat. Ini desa kita, desa apa Guru? Saya lupa namanya. Mekarwangi makin berkah, terhindar dari bala dan musibah. Buat saudara kita yang ada di Cianjur, mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran. Yang berpulang ke rahmatullah, insya Allah matinya syahid, dapat raudhah min riyadil jannah. Yang rumahnya rusak, segera diganti rezekinya sama Allah. Yang sampai ini hari sedang sakit, segera disehatkan oleh Allah. Dan kita yang ada di Mekarwangi, mudah-mudahan makin barokah, terhindar bala dan musibah dengan adanya maulid ini. Amin. 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 Kenapa di Mekarwangi nggak ada gunung meletus? Sombong, nggak ada gunungnya, nggak ada gunungnya. Kenapa di Mekarwangi nggak ada tsunami? Air nggak ada lautnya, nggak ada lautnya. Bukan persoalan nggak ada laut, bukan persoalan nggak ada gunung. Jawaban singkatnya, karena di Mekarwangi masih banyak yang doyan maulid, yang doyan zikir, yang doyan ke masjid, yang doyan sholat berjamaah. Karena semakin banyak orang beribadah, itu makin berkah, terhindar bala dan wabah serta musibah. You understand? Sedih kita Pak lihat gempa yang ada di Cianjur. Mohon maaf, belum kelar sama teman saya aja yang tinggal di Palu, Sulawesi Tengah dulu gempa sama tsunami. Sampai ini hari masih banyak yang porak-poranda, belum beres Bapak sekalian. Teman saya Pak di Palu nangis, teman saya di Palu nangis. Digedik. Kok digedik Guru? Maksud saya teman saya di Palu, Sulawesi Tengah, Bumarkona, la ilaha illallah, resik badah. Teman saya di Palu di Sulawesi Tengah, rumahnya hilang, keluarganya hilang, nangis. Bukan di Palu, digedik. Di Palu, sono Sulawesi Tengah. Ya Allah, ya Rahman, bersyukur buat kita di sini. Walaupun maaf ya Bu ya, Mekarwangi Pak, paling sesusah-susahnya kita musibahnya kagak punya duit. Ya Pak ya. Tapi lihat saudara kita sekarang Pak, ya Allah ngeri kita. Ada yang rumahnya hilang. Tadi terbaru saya punya teman-teman yang saya jadi relawan berangkat ke sana. Itu ada longsoran mobil Al-Azhar Cianjur yang tertimbun sudah hampir dari hari Senin kemarin. Sampai sekarang baru ketemu, tertimbun tanah ibu-ibu sekalian. Plus ada orang-orangnya di dalam. Ya Allah, mudah-mudahan semua musibah ini segera berlalu. Amin. Dengan apa kita tolak bala dan musibah? Dengan zikir dan muhasabah. Mudah-mudahan dengan maulid ini hidup kita tambah berkah, makin ingat kepada Allah, banyak berzikir dan gampang mensuri tauladani akhlak baginda Rasul dalam kehidupan sehari-hari kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal ghadaya. Jadi semangat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khudaya.
hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpedaya, jangan terpesona, akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang sengaja pun tidak ya Allah. Astagfirullah Rabbana. Astagfirullah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan akan kedinginan, sekujur badan akan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara, jikalau ada iman dan takwa. Itulah hanya pembela kita, itulah hanya pembela kita. Astagfirullah. Berkahi kampung kami ya Allah, berkahi masjid kami ya Allah, berkahi semua jamaah kami yang hadir ya Allah. Astagfirullah Rabbana. Astagfirullah lina khudaya. Sallallahu ala Muhammad. Sampaikan salawat salam kami ya Allah kepada junjungan mulia Nabi besar kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Habibullah. Ya Allah, berikan kesempatan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat buat kami yang hadir di masjid yang penuh berkah ini ya Allah. Jangan sampai ada yang ketinggalan satu pun di antara kami ya Allah, untuk bisa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisalaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa bapak dan ibu kami, ampuni dosa kakek dan nenek kami, ampuni dosa guru-guru dan para ulama-ulama kami, ampuni dosa para pendahulu-pendahulu di masjid kami yang mendirikan masjid ini, yang mewakafkan masjid ini ya Allah.
Ya Allah, ampuni dosa-dosa semua keluarga dan masyarakat kami. Ampuni dosa-dosa orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Bahkan di tempat yang mulia ini, ampuni juga dosa-dosa orang-orang yang membenci dan yang memusuhi kami ya Allah. Jadikan kami semua bersaudara ya Allah, menebar cinta dan kasih sayang, bukan menebar permusuhan dan kebencian ya Allah. Jadikan kami semua bersaudara ya Allah. Mudahkan kami untuk mampu mensuit tauladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kami ya Allah. Jika kami menjadi seorang pedagang, jadikan kami pedagang yang jujur. Jika kami menjadi seorang keluarga, jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan kami orang-orang yang hidupnya berkah rezeki kami, berkah umur kami, berkah semua urusan-urusan kami ya Allah. Hindarkan kami semua dari bala dan musibah, terkhusus buat saudara-saudara kami yang berada di Cianjur. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ketika mereka yang wafat, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mereka yang sedang sakit, sehatkan dan sembuhkan ya Allah. Semangati mereka ya Allah, bangkitlah mereka ya Allah, birahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa qurabati ajma'in bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kepada para kiai, para ajengan, para ustazah, para jamaah, maafin al-fakir jika disampaikan banyak khilaf dan salah. Nama saya Aang Bu, nama saya Aang. Saya kalau ngomong Pak emang rada kasar karena saya emang makhluk kasar, bukan makhluk. Astagfirullahaladzim. Jalan-jalan ke Jakarta, ini nggak dibilang cakep. Jalan-jalan ke Jakarta, ada santri pakai eagle, pengen nyaman terus berkata, lama-lama dengkul saya pegel. Ya mudah-mudahan pada sehat semuanya, tetap semangat. Amin. Amin. Makin semangat ibadah. Yang kedua, semangat jaga ukhuwah. Mudah-mudahan hidup kita berkah, mati kita husnul khotimah. Nama saya Aam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh. Ampuni khilaf dan kesalahan hamba dalam salah berucap ya Allah. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nama saya Aang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Nama saya Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aang. Demikianlah tadi tausiah agama yang disampaikan oleh kita. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dan mengingatkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dulu belum ada doa ya. Baik, sampailah kita di acara terakhir atau penutup doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Komarudin. Dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Sallatullah salamullah ala Rasulillah. Sallatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Sayyid Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, dan seluruh jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tausiah tadi sudah disampaikan oleh guru kita yang sangat luar biasa. Kita doakan khususnya beliau Bapak Kiai Haji Aang Bu Nepi yang telah menyampaikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, berkah selamat dunia akhirat. Amin. Dan kita semua para dewan guru, para masyayikh, para orang tua saya,
kawan-kawan saya yang hadir semuanya di majelis maulid ini, mudah-mudahan seluruhnya diberikan kesehatan panjang umur, murah rezeki dan seluruh hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita, dan mudah-mudahan seluruh hajat, keinginan, cita-cita kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya dal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhufrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'ul mamasyayikhina ya Allah ya Allah ya Allah wa bi fadlika ya rabbana ya rabbana ya rabbana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa tilmidan katsira li dinik wa fahman shadiqa hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina waridha bima qasamtahu lana ya dal jalali wal ikram ya dal jalali wal ikram ya dal jalali wal ikram. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana ya Allah fi umuri dinina wa dunyana wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal fi hajatina ya Allah, taqabbal fi hajatina ya Rahman, taqabbal fi hajatina ya Rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah bil qabul. Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله موفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Demikianlah acara pada hari ini kita lagi bersama dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah-salah kata mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.